Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong ini kan belum jam istirahat. Kok Nanda bisa menemui Ibu? Iya Bu, sebenarnya tadi jamnya Bu Siti, tapi berhubung Bu Sitinya nggak masuk kelas, saya memberikan tugas, jadi saya memutuskan untuk kesini Bu. Dan juga tugasnya juga sudah saya selesaikan. Oke, berarti itu ya tugasnya sudah dikerjakan. Nah, takutnya nanti kalau kamu kesini tapi belum menyelesaikan tugas itu kamu sendiri yang repot. Gitu. Iya Bu, alhamdulillah tugasnya sudah saya selesaikan tadi. Oke, Nanda kesini itu mau ada yang dibicarakan sama Ibu atau ada hal lain? Oh iya Bu, saya mau cerita sesuatu dengan Ibu boleh? Tentu saja boleh, Ibu akan dengarkan dengan senang hati ceritamu. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan. Baik Bu, tapi saya bingung mau mulai ceritanya dari mana Bu. Oke, jadi begini saja. Kamu ceritanya pelan-pelan saja ya, nggak usah terburu-buru. Ceritakan dari mana yang menurut kamu nyaman untuk diceritakan. Baik Bu, tapi Ibu janji ya kalau cerita saya ini hanya saya dan Ibu yang tahu. Iya, Ibu janji. Jadi kamu tenang saja. Karena apa? Karena Ibu sebagai konselor itu punya kode etik yang harus Ibu jaga, yaitu kerahasiaan. Jadi kamu tenang, semua ceritamu yang telah kamu ceritakan nanti akan Ibu jamin kerahasiaannya. Dan itu Ibu tidak akan membiarkan cerita kamu tersebar luas kecuali atas izin kamu sendiri. Nah, oh iya, ngomong-ngomong kamu sebelumnya sudah pernah konseling belum? Belum. Oke, jadi ini pertama kali ya kamu konseling? Iya. Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan apa itu konseling dan bagaimana peranan Ibu di sini. Jadi, yang perlu kamu ketahui, konseling adalah proses pemberian bantuan yang mana dilakukan oleh konselor secara tatap muka untuk membantu memecahkan masalah konseling. Nah, di sini peranan Ibu itu sebagai konselor dan kamu sebagai konselingnya. Ibu di sini itu hanya akan memfasilitasi kamu, membantu kamu untuk menemukan solusi yang tepat dari segala masalah kamu. Dan nantinya keputusan akhir tetap kamu yang akan menentukan mau mengambil solusi itu atau tidak. Begitu? Bisa paham? Oh, jadi gitu ya Bu. Untuk keputusan akhirnya nanti saya sendiri yang akan membuatnya. Gitu Bu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, berhubung ini kamu kan masih ada jam pelajaran nanti ya. Jadi, terus Ibu juga ada kegiatan. Jadi, Ibu mau memberikan batas waktu kurang lebihnya itu sekitar 30 menitan saja kita melakukan proses konseling ini. Jika memang dirasa waktunya kurang, kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kamu bisa mengerti? Iya Bu, saya bisa mengerti. Oke, kalau begitu silakan Mbak Ananda mau cerita tentang apa, dan di sini Ibu akan berusaha untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Oke Bu, jadi gini, saya kehilangan ibu saya 1 minggu yang lalu. Ibu saya meninggal ketika mau menjemput saya, dan beliau itu kecelakaan. Dan saya merasa sangat bersalah Bu, atas meninggalnya ibu saya. Oke, Ibu mengerti bagaimana perasaan Anda. Sekarang coba ceritakan kronologi bagaimana Ibu Mbak Nanda itu bisa sampai kecelakaan. Jadi ibu saya itu selalu berpesan pada saya untuk menunggu di dalam sekolahan saja dan tidak jangan menunggu di pinggir jalan. Tetapi saya pengen buru-buru pulang, jadi saya memutuskan untuk menghampiri ibu. Saya menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri terlebih dahulu, dan ketika saya menyeberang ada mobil yang lewat Bu, dan ibu yang mengetahui hal itu mendorong saya, dan akhirnya ibu yang tertabrak mobil itu dan ibu meninggal di depan mata saya di tempat itu. Oke, Ibu bisa memahami perasaanmu. Pasti saat itu kamu merasa sangat sedih ya. Nah, dengan kata lain, Mbak Ananda merasa sangat bersalah dan merasa sangat kehilangan beliau dari kejadian tersebut. Terus juga Mbak Ananda merasa bahwa kejadian yang menimpa Ibu Mbak Ananda itu dikarenakan kesalahan Mbak Ananda, begitu? Iya Bu, saya merasa sangat bersalah. Saya merasa ini semua salah saya, dan saya juga sempat berpikiran untuk bunuh diri saja Bu.
bunuh diri. Mbak Ananda sempat punya pikiran untuk bunuh diri? Iya, saya berpikiran untuk bunuh diri saja Bu, karena untuk menebus kesalahan saya itu Bu. Oke, sebelumnya Mbak Ananda sudah pernah berpikir enggak satu atau dua tiga kali gitu akibat dari ketika Mbak Ananda melakukan percobaan bunuh diri? Tidak ada Bu, hanya itu yang saya pikirkan saat ini. Oke, sekarang coba kita pikirkan ulang ya. Pikirkan lagi bagaimana perasaan dari orang-orang terdekat Anda. Sebelumnya Mbak Ananda masih punya ayah? Ayah saya masih Bu, beliau masih ada. Beliau juga sering menguatkan saya, memberitahu saya bahwa bisa melewati semua ini, mengajarkan saya untuk mengikhlaskan semuanya dan berdamai dengan keadaan. Nah, itu kan berarti tandanya ayah Mbak Ananda begitu sayang sama Mbak Ananda, dan juga pastinya kan orang-orang di sekitar Mbak Ananda juga selalu mensupport Mbak Ananda. Itu tandanya juga bahwa ayah Mbak Ananda, orang-orang di sekitar Mbak Ananda itu mau Mbak Ananda tetap hidup, mau untuk Mbak Ananda itu tetap kembali lagi seperti Mbak Ananda yang dulu, kayak gitu. Sekarang coba Mbak Ananda dipikirkan kembali, apakah perasaan ayah Mbak Ananda itu akan baik-baik saja ketika Mbak Ananda memilih jalan tersebut? Apakah benar ayah Mbak Ananda itu tidak akan merasa kehilangan Mbak Ananda? Coba sekarang bagaimana perasaan Mbak Ananda, pikirkan bagaimana perasaan ayah Anda. Apakah benar beliau akan baik-baik saja jika Mbak Ananda memilih untuk bunuh diri? Iya Bu, saya tidak kepikiran sampai sejauh itu. Saya juga tidak berpikiran bagaimana nantinya ayah saya ketika saya memutuskan untuk bunuh diri, apa beliau tidak merasa sangat kehilangan lagi. Nah, itu kan kurang lebih gambarnya kayak gitu ya. Pasti ayah Mbak Ananda akan merasa sangat kehilangan ketika Mbak Ananda memilih jalan tersebut. Apalagi ibu Mbak Ananda sudah pergi terlebih dahulu. Sekarang Ibu mau tanya, berarti menurut Mbak Ananda itu bunuh diri merupakan pilihan terbaik atau tidak? Menurut saya itu bukan pilihan yang baik Bu. Soalnya kalau saya pikirkan kembali, sepertinya saya akan malah menambah beban ayah saya yang sudah kehilangan ibu saya, menambah beban orang-orang sekitar saya kalau saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya saya bisa menebus rasa bersalah ini. Baiklah, Ibu mengerti bagaimana perasaan kamu. Tapi mari kita berpikir begini, ayah kamu saja yang sudah lama tinggal bersama ibumu, beliau bisa ikhlas saat ditinggalkan ibumu. Bahkan beliau juga mensupport kamu agar menjadi anak yang ceria lagi. Padahal kalau kita pikirkan, pasti perasaan ayah kamu jauh lebih hancur kan daripada kamu. Beliau yang selama ini menemani dan ditemani ibumu sudah lebih lama. Iya Bu, mungkin ayah saya juga akan merasa lebih hancur lagi kalau saya memilih untuk bunuh diri. Tetapi saya untuk saat ini benar-benar belum tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa bersalah ini Bu. Oke, jadi dengan kata lain kamu masih bingung ya bagaimana caranya agar kamu itu bisa terbebas dari rasa bersalah tanpa harus melakukan bunuh diri. Iya Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu begini saja, Ibu akan memberikan kamu sebuah tugas yang mana tugasnya nanti kamu kerjakan di rumah. Nah, tugasnya itu berupa coba kamu catat semua kebaikan-kebaikan yang telah ayahmu berikan untuk kamu. Bagaimana? Kamu mau? Iya Bu, saya mau. Saya akan berusaha mengerjakannya nanti Bu. Oke. Jadi nanti tugas dari Ibu ini kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nah, dari situ nanti kita akan sama-sama untuk mencari solusi yang baik dari masalahmu. Dari sampai sini kamu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, saya paham dan tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan. Kamu beneran sudah paham? Soalnya gini, Ibu lihat dari raut wajah kamu itu sebenarnya kayak ada yang ingin kamu tanyakan, tapi itu kamu masih ragu. Itu Bu, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan, tapi saya ragu.
Oke, kalau begitu apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu tanyakan saja kepada ibu. Kamu nggak perlu ragu-ragu untuk menanyakannya. Jadi nggak apa-apa kamu tanyakan apa. Kamu tanyakan aja kepada ibu. Itu Bu, sebenarnya saya ingin bertanya untuk apa Ibu menyuruh saya menuliskan kebaikan-kebaikan yang telah ayah saya lakukan. Karena kan kebaikan seorang ayah untuk anaknya itu merupakan hal yang biasa. Iya, ibu tahu kalau kebaikan seorang ayah kepada anaknya itu suatu hal yang lumrah atau suatu hal yang biasa. Tapi di sini itu maksud ibu, ibu suruh untuk menuliskan kebaikan-kebaikan ayah itu agar kamu tahu dan agar kamu paham seberapa besar rasa sayang ayah kamu itu ke kamu dan kebaikan-kebaikan apa saja yang telah ayah kamu berikan agar kamu tuh tetap bisa menjadi anak yang ceria, tetap bisa menjadi anak yang membanggakan, tetap bisa menjadi anak yang membuat semua orang itu bahagia saat di sekeliling kamu. Gitu. Paham? Oh alah, begitu Bu. Sekarang saya sudah paham. Oke, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti konseling ini? Alhamdulillah Bu, sekarang perasaan saya jadi lebih lega dan saya jadi bisa berpikir lebih jernih lagi dan saya juga berencana untuk mengobrolkan hal ini dengan ayah saya nanti. Dan saya juga akan memperbaiki hubungan saya dengan ayah karena sejak ibu meninggal hubungan saya dengan ayah saya itu merenggang. Wah, itu suatu rencana yang bagus. Ibu mendukung penuh atas keputusan kamu itu. Ibu yakin dengan kamu mengkomunikasikan semua masalah kamu dengan ayah, kedepannya hubunganmu dengan ayahmu itu akan membaik. Amin, semoga saja ya Bu. Soalnya saya juga agak takut untuk membicarakan hal ini. Saya bingung harus memulainya dari mana. Oke, dengan kata lain itu kamu masih bingung cara memulai komunikasi dengan ayah. Iya Bu, saya nggak berani ngomong sama ayah Bu, karena memang semenjak ibu saya meninggal, saya suka jaga jarak sama ayah. Kalau ketemu ayah pun saya cuek Bu. Oke, ibu bisa memahami. Oke, Nanda, jadi gini, kamu perlu tahu bahwa sebuah komunikasi dalam suatu hubungan itu sangatlah penting. Apalagi komunikasi ayah sama seorang anak itu sangatlah penting. Jadi kamu itu nggak perlu ragu lagi kalau mau cerita sama ayah, karena ibu yakin ayahnya Nanda itu pasti akan mau mendengarkan Nanda dan mau menjalin komunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan Nanda. Begitu ya Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan berusaha menjalin hubungan baik lagi dengan ayah saya. Tapi Bu, saya masih bingung bagaimana caranya untuk memulai komunikasi lagi dengan ayah saya. Baiklah, kalau begitu begini saja. Tadi di awal kan ibu sudah memberikan tugas kepada Mbak Nanda berupa Mbak Nanda ibu suruh untuk menulis kebaikan-kebaikan ayah. Nah, untuk itu kita adakan pertemuan selanjutnya, yang mana di pertemuan itu nanti kita bahas tentang tugas Mbak Ananda dan juga tentang bagaimana sih caranya Mbak Ananda bisa membangun hubungan yang baik lagi dengan ayah. Dan karena ini waktunya sudah hampir habis, sebentar lagi sudah mau bel masuk, maka untuk pertemuan di kali ini Ibu akan akhiri. Jadi kita jadwalkan lagi aja di pertemuan selanjutnya. Begitu. Baiklah Bu, saya setuju dengan Ibu. Seperti itu juga tidak apa-apa Bu. Oke, tapi sebelum kita benar-benar akhiri, Ibu mau meminta kepada kamu untuk menyimpulkan apa sih yang kamu dapatkan dari proses konseling ini. Saya merasa lebih baik Bu, dan saya merasa lebih tenang. Saya juga tahu sekarang bahwa mengakhiri hidup itu bukan jalan yang terbaik Bu. Alhamdulillah kalau kamu sekarang lebih baik. Dan iya, benar sekali yang kamu katakan bahwa bunuh diri itu bukanlah suatu jalan yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Nah, Ibu rasa untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup dan kita akan melanjutkannya di pertemuan kedua. Dan Ibu menginginkan untuk pertemuan kedua nanti kamu WA Ibu di mana dan jam berapa kamu mau melakukan proses konseling lagi. Paham? Iya Bu, saya paham dan terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama dan kamu nggak perlu terima kasih karena ini sudah menjadi tanggung jawab Ibu untuk mendengarkan setiap cerita dari siswa Ibu. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas terlebih dahulu supaya tidak terlambat dalam mengikuti pelajaran. Dan jangan lupa kamu tetap semangat dan tanamkan di diri kamu bahwa ayah kamu masih membutuhkan kamu, orang-orang di sekitar kamu juga masih membutuhkan kamu agar mereka juga bisa bahagia. Nah, dan Ibu mengingatkan sekali lagi, nanti kalau mau menemui Ibu lagi, harap konfirmasi terlebih dahulu dengan Ibu. Begitu. Baik Bu, kalau begitu saya kembali ke kelas dulu. Saya pamit dulu Bu. Iya, sama-sama.